Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akuisisi dengan kepemilikan penuh 100% periode setelah akuisisi. Di sini sudah ada tabel neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas periode 31 Desember 2016. Di bawahnya terdapat informasi bahwa selama tahun berjalan PT Andalas membagikan dividen sebesar 100 juta dan melaporkan laba bersih sebesar 250 juta. Sementara PT Nusantara sebagai entitas pemilik PT Andalas mencatat transaksi tersebut sebagai berikut. Pertama, PT Nusantara mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas sebesar 100 juta dikali 100%. 100% ini dari akuisisi sepenuhnya PT Nusantara terhadap PT Andalas. Jurnalnya dicatat akun kas sebesar 100 juta pada akun investasi pada PT Andalas sebesar 100 juta. Kemudian, PT Nusantara ini mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas sebesar 250 juta dikali 100%. Untuk jurnalnya, di sini dicatat akun investasi pada PT Andalas sebesar 250 juta pada akun bagian laba atas PT Andalas sebesar 250 juta. Kemudian PT Nusantara ini juga mencatat menyesuaikan diferensial terkait bangunan dan peralatan sebesar 5 juta dikali 100%. 5 juta ini diperoleh dari diferensial 60 juta yang dialokasikan ke sisa masa manfaat aset, yakni 12 tahun. Maka setiap tahun diferensial akan diamortisasi sebesar 55 juta. Jadi 5 juta ini diperoleh dari 60 juta yang dialokasikan dibagi 12 tahun. Untuk jurnalnya, di sini dicatat akun investasi pada PT Andalas sebesar 5 juta, pada akun bagian laba atas PT Andalas sebesar 5 juta. Kemudian PT Nusantara mencatat penurunan nilai goodwill sebesar 25 juta dikali 100%. 25 juta ini diperoleh dari nilai wajar PT Andalas. Kemudian jurnalnya dicatat akun investasi pada PT Andalas sebesar 25 juta, pada akun bagian laba atas PT Andalas sebesar 25 juta. Setelah itu, PT Nusantara melakukan perhitungan jurnal eliminasi periode 31 Desember 2015 dengan tabel sebagai berikut. Di sini ada saldo 1 Januari 2015 dengan rasio 100 dibanding 0. Pada kolom investasi terdapat nominal 1.605 juta yang diperoleh dari penjumlahan modal saham 800 juta ditambah saldo laba 550 juta ditambah tanah 210 juta ditambah bangunan 60 juta ditambah akumulasi penyusutan bangunan 5 juta dan ditambah goodwill 100 juta. Untuk laba bersih ini pada kolom investasi ditulis 250 juta diperoleh dari pencatatan pengakuan penghasilan dari PT Andalas, dan di kolom saldo laba juga ditulis 250 juta. Pada bagian dividen, pada kolom investasi ini ditulis minus 100 juta. Ini diperoleh dari pencatatan penerimaan dividen dari PT Andalas. Dan pada kolom saldo laba juga ditulis 100 juta. Pada penyesuaian pada kolom investasi ini terdapat nominal minus 20 juta. Ini diperoleh dari penjumlahan akumulasi penyusutan bangunan ditambah goodwill sebesar 25 juta. Nah, jadi di sini saldo 31 Desember 2015 ini dari penjumlahan kolom investasi. Untuk modal saham ini 800. Untuk saldo laba ini penjumlahan dari saldo laba bersih, dividen. Untuk tanah ini 210 juta. Untuk bangunan 60 juta. Akumulasi penyusutan bangunan 10 juta. Kemudian goodwill 75 juta. Setelah melakukan perhitungan jurnal eliminasi, kemudian PT Nusantara melakukan eliminasi terhadap akun-akun tertentu. Pertama, PT Nusantara mengeliminasi pengakuan penghasilan dari PT Andalas dengan jurnal sebagai berikut. Ada akun bagian laba atas PT Andalas sebesar 230 juta yang diperoleh dari tabel neraca saldo. Kemudian ada akun dividen diumumkan sebesar 100 juta yang diperoleh dari
pencatatan penerimaan dividen. Kemudian ada investasi pada PT Andalas sebesar 130 juta yang diperoleh dari selisih antara bagian laba dikurangi dividen. Kemudian PT Nusantara mengeliminasi saldo awal investasi yaitu dengan jurnal sebagai berikut. Pertama ada akun saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta yang diperoleh dari saldo pada neraca saldo. Kemudian ada akun saldo laba sebesar 550 juta yang diperoleh dari tabel neraca saldo. Kemudian ada diferensial sebesar 250 juta yang diperoleh dari penjumlahan tanah ditambah bangunan ditambah akumulasi penyusutan bangunan ditambah goodwill. Kemudian ada investasi pada PT Andalas sebesar 1.605 juta yang diperoleh dari kolom investasi. Kemudian PT Nusantara mengeliminasi pengalokasian diferensial. Untuk jurnalnya yaitu ada akun tanah sebesar 210 juta, ada akun goodwill sebesar 100 juta yang diperoleh dari tabel jurnal eliminasi. Kemudian ada akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan yang diperoleh dari tabel perhitungan jurnal eliminasi. Kemudian ada akun bangunan dan peralatan yang diperoleh dari perhitungan jurnal eliminasi. Kemudian ada diferensial yang diperoleh dari penjumlahan tanah bangunan, akumulasi penyusutan bangunan, dan juga goodwill. Kemudian PT Nusantara melakukan eliminasi pengakuan beban penyusutan aset teridentifikasi. Untuk jurnalnya itu dicatat akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan sebesar 5 juta. Kemudian ada beban penyusutan sebesar 5 juta. Untuk yang terakhir, PT Nusantara mencatat penurunan nilai goodwill, yaitu jurnalnya dengan akun kerugian penurunan nilai sebesar 25 juta, kemudian akun goodwill 25 juta. Setelah melakukan pencatatan penerimaan dividen, pengakuan penghasilan, melakukan perhitungan jurnal eliminasi, dan juga melakukan eliminasi terhadap akun-akun tertentu, kemudian PT Nusantara membuat kertas kerja konsolidasian periode 31 Desember 2016. Di sini terdapat beberapa kolom. Yang pertama ada kolom akun. Kedua ada kolom neraca saldo, di mana di dalamnya terdapat kolom PT Nusantara dan juga PT Andalas. Kemudian ada kolom jurnal eliminasi yang di dalamnya terdapat kolom debit dan juga kredit. Kemudian ada kolom konsolidasian. Nah, untuk nominal yang ada pada PT Nusantara dan juga PT Andalas ini didapatkan dari tabel neraca saldo sebelumnya. Untuk nominal yang ada pada jurnal eliminasi debit dan juga kredit ini diperoleh dari pencatatan jurnal eliminasi yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, untuk kolom konsolidasian ini diperoleh dari pengurangan antara kolom neraca saldo dikurangi dengan kolom jurnal eliminasi. Nah, untuk total kredit sendiri ini diperoleh dari penjumlahan kolom penjualan ditambah kolom penghasilan. Nah, untuk total debit ini diperoleh dari beban pokok penjualan, ditambah beban operasi, ditambah beban penyusutan, ditambah beban amortisasi, ditambah kerugian penurunan nilai goodwill. Nah, untuk laba atau rugi bersih ini diperoleh dari selisih antara total kredit dan juga total debit. Nah, untuk saldo laba akhir ini diperoleh dari saldo laba awal ditambah laba bersih dikurangi dividen. Untuk total aset di sini diperoleh dari penjumlahan semua aset yang sudah tercatat dalam neraca saldo. Kemudian untuk total liabilitas diperoleh dari penjumlahan akun, liabilitas, dan ekuitas, dan juga ditambahkan dengan saldo laba yang dari atas. Nah, setelah membuat kertas kerja konsolidasian, kemudian PT Nusantara membuat laporan posisi keuangan konsolidasian periode 31 Desember 2016, periode setelah kombinasi bisnis.
Di sini di bagian kiri ditulis akun-akun yang berkaitan dengan aset, kemudian yang di sebelah kanan ditulis akun-akun yang berkaitan dengan liabilitas dan juga ekuitas. Untuk nominalnya sendiri ini diperoleh dari kolom konsolidasian pada kertas kerja konsolidasian. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.